Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun khidmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Kuserahkan jabatan ini kepadamu. Ucapan Sultan adalah janji. Tidakkah Sultan akan menjadi contoh banyak orang? Ucapan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib banyak orang. Maka, berlakulah bijaksana dan adil. Aku percaya kepadamu, Pangeran Dipati. Terima kasih. Insya Allah aku akan melakukannya dengan baik dan benar. Aku juga masih butuh bantuan dari para ketua dan sesepuh. Mohon bantuan. Selamat Ayahanda. Mulai saat ini kau bukanlah menjadi seorang kepala keluarga, namun sekarang kau adalah pemimpin kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukungmu demi kebaikan keluarga kita dan kerajaan ini. Oh anakku, terima kasih nak. Aku sangat merindukanmu. Aku sungguh senang kau bisa hadir pada hari yang bersejarah ini. Kakak, kapan kau datang? Aku merindukanmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kau kembali. Apa yang ada di tas itu, Kak? Mana oleh-oleh untukku, Kak? Oh, ini pakaian kotor kakak selama seminggu. Oleh-oleh buat kamu. Tadi kakak menemukan coklat Arab di jalan, tapi sudah kakak makan karena kakak lapar. Sudah, kamu sudah terlalu gendut, jangan banyak makan coklat. Kakak ini dasar. Sudah, lebih baik kita makan malam. Kita harus merayakan hari yang bersejarah ini. Baiklah. Ayo, Kubet. Ayo. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Wilma, benar sekali apa yang dikatakan Jenderal. Banten isu strategis dan tanah yang subur akan menguntungkan kita. Pihak POC harus segera mengetahuinya. Kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Tidak mungkin kita langsung menyerang Sultan dan istana. For information saja, Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan Sultan yang adil dalam mengambil keputusan. Kita akan terus memata-matai keluarga Sultan. And then, kita bisa langsung menghancurkannya. Apakah kau tidak percaya dengan kekuatanku? Okay, darling, I believe in you. Kemudian, Wisep dan Wilma pun melanjutkan aksi memata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga Sultan. Aku punya ide yang bagus untuk memulai penyerangan. Bagaimana kalau kita memulai penyerangan dengan cara bernegosiasi terlebih dahulu? Kita iming-iming si Sultan tua itu dengan keuntungan yang berlimpah. Pasti mereka tergiur. Are you sure, Chef? Kau kira Sultan itu adalah seorang ababil yang mudah diperalat? It's so hard. Saat ini daerah selatan sedang kekurangan stok pangan. Kita bisa melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memenuhi stok pangan mereka. It's alright, Lukas. Ayo kita lakukan sekarang juga. Setelah itu, Wisep dan istrinya bergegas pergi ke istana Surosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Surosowan
dan menemui Sultan di istana Sorossowan. Namun, tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Wisep dan Wilma belum berhasil. Akhirnya, Wisep dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesepuh, apakah tindakanku sudah benar? Aku takut mereka melakukan penyerangan dan melukai para rakyat. Tidak, Baginda. Menurutku, tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun juga, mereka itu mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakanmu sudah sangat benar. Karena prioritas kita adalah rakyat. Kalaupun terjadi peperangan di antara sultan, percayalah padaku. Prajurit kita terkenal berani, setia, dan tangguh. Mereka tidak akan mungkin berani. Untuk sekarang, kita hanya siap-siap dan hanya bisa berdoa dan bertawakal. Benar apa katamu sesepuh. Terima kasih karena selalu mendukungku. Itu sudah menjadi tugasku sebagai penasihat Sultan. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa wahai rakyat ini? Maaf rajaku, tapi tadi pagi prajurit pengacar datang dan memblokade kapal-kapal pedagang asing dan menghancurkan kapal-kapal milik kami. Yoce, Mendengar berita tersebut, Sultan Ageng langsung mengarahkan 100 prajuritnya untuk mengusir mereka. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Duduklah. Karena kalian sudah cukup dewasa, aku ingin kalian membantuku dalam mengurus pemerintahan ini. Engkau, Sultan Haji, sebagai putra mahkota, aku percayakan kerajaan Banten ini kepadamu. Tapi ayah, Ayah yakin kamu pasti bisa. tapi ayah, Bisa. tapi ayah, aku... Bisa. Baiklah, terima kasih ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten dan mengambil alih keamanan di kerajaan Banten ini. Baiklah ayah, aku juga akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Keesokan harinya, Sultan Ageng sangat kesal karena Arya Purbaya dipuji oleh ayahnya, Sultan Haji. Dan tiba-tiba Sultan Ageng dihampiri oleh Wisep dan Wilma. Perkenalkan, aku Wilma dan ini Ses. Oh, perkenalkan. Aku Sultan Haji, putra mahkota di kerajaan Banten ini. Ya, kami telah mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Sultan ini merasa kesal? Ah, tidak. Aku hanya merasa iri dengan adikku sendiri. Dia lebih dipuji oleh ayahku, sedangkan akulah putra mahkotanya. Apakah itu terlihat berlebihan? No, it's very well, Sultan. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak, maksudku. astaga, apakah itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudmu, Sep? Walaupun kau putra mahkota, tapi tahta bisa diberikan saja kepada adikmu. Kemarin aku melihat adikmu berbicara serius tentang pengetahuanmu. Astaga, jangan katakan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku mengetahui ayah dan adikku. Mungkin saja kelakuan Arya Purbaya lebih baik, jadi ayahku lebih memujinya. Kalau saja aku lebih baik, pasti ayah memujiku. Soal perbicaraan itu, entahlah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Putri Dustri langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan kepada Sultan Ageng. Ada apa yang memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa kepadamu. Mengapa kamu semudah itu iri kepada adikmu sendiri? Dan apa-apaan kamu percaya kepada dua orang Belanda itu? Seharusnya kau sebagai putra mahkota tidak melakukan hal seperti itu. Kalau kau ingin dipuji, ya bekerja keraslah. Silahkan saja.
Bela anak kesayangan ayah itu. Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih baik dari adikku sendiri. Sultan Haji pun menemui Wisep dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Kakak, dari mana saja kamu? Akhirnya kau kembali. Kami semua mencarimu. Alah, jangan panggilku kakak lagi. Memangnya aku tak tahu busukmu seperti apa. Tunggu, aku bisa menjelaskan semuanya, Kak. Aku mohon. Kau bilang kau putra mahkota, tapi sikapmu tak mencerminkan seorang putra mahkota. Aku bisa jelaskan semuanya. Itu semua tidak benar. Aku tidak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu di kerajaan ini. Kaulah yang lebih pantas daripada aku. Aku sudah tak percaya. Aku bisa buktikan bahwa aku bisa lebih dari putra mahkota. Lihat saja nanti. Hello Felis, kau pantas untuk dimusnahkan. Kesultanan membutuhkan pemimpin yang lebih tangguh seperti kakakmu. Tapi sayang, Sultan lebih memilihmu. Itu semua tidak benar. Dan kalian tidak usah ikut campur masalah keluargaku ini. Aku yakin Sultan pasti bisa menyelesaikan semuanya. Pergi kalian. Memangnya dengan kalian bisa menghasut putraku Sultan Haji, kalian bisa menguasai kerajaan Banten? Cih, Sultan sepertimu apakah pantas memimpin kesultanan? Baru seperti ini saja sudah bisa kutangkap. Aku yang menyelesaikan semuanya. Bawa pergi ibu menjauh dari sini. Kau harus mencari tempat yang aman agar tidak celaka. Apa-apaan seorang sultan melakukan itu? Harusnya ayahlah yang menyerang, bukan kamu Purbaya. Pecundang, tak pantas memimpin kerajaan Banten. Hentikan. Seorang putra mahkota bukan seperti ini cara membuktikan kekuatannya. Ayah, menyingkirlah. Ini terlalu bahaya. Kau harus selamat. Kau harus tetap memimpin kerajaan Banten ini. Kau adalah sultan. Ayah, awas di belakangmu. Ayah, kakak, apa yang kamu lakukan? Dia orang tua kita, Kak. Bertandinglah sebagai seorang pemenang, bukan pecundang. Kekuatanmu hanya ada di tangan orang-orang yang memanfaatkan kita. Sadarlah, mereka hanya ingin membuat kita tambah sengsara, Kak. Ayah, Diam kau Purbaya. Apa kau mau nasibmu seperti ayahmu? Sep, Wilma, bawa dia ke perasingan. Aku ingin dia mati secara perlahan-lahan. aku belum menyerah sang putra mahkota. Kau akan mengetahui segalanya nanti. Kau akan mengetahui busuknya Belanda nanti. Kerajaan Banten ini tidak akan lama lagi bertahan jika kau tetap melibatkan mereka. Apa-apaan kalian masuk ke sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah menjadi bagian dari kerajaan ini. Kami tentu bisa masuk kapan saja. Aku pemimpin kerajaan ini dan kau bukan bagian dari kesultananku. Sekarang coba sebutkan apa yang kamu mau dan angkat kaki dari sini. Hei, kau Sultan tak tahu diuntung. Kau bisa seperti ini dengan bantuan siapa? Tuyul, dukun desa. Cih, kau harus bertindak lebih sopan dan duduk kepada kami. Benar itu Gusti. Dan kami kesini menginginkan kau untuk membuat aturan melarang perdagangan selain dari POC. Blokade juga kapal-kapal yang ada di sana sehingga hanya kami yang menguasai. Dan juga kami meminta agar kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian. Apa-apaan kalian ini? Kalian mau monopoli perdagangan di sini, ha? Perjanjian hanya memperbolehkan kalian berdagang di Banten, bukan memonopoli. Tidak, pengawal, bawa dua Belanda ini pergi dari sini. Setuju aku putra mahkota. Or I will kill you right on. Will Perez. Kira kau cukup pintar dalam menghadapi kami. Ternyata hanya ini kemampuanmu, ha? Seluruh pengawalmu sudah dihabisi oleh kami dan pos-pos sudah diduduki oleh koloni kami. Ada kata-kata terakhir yang kau sampaikan ke kamu kota? Pengkhianat, kurang ajar. Padahal aku akan memberikan koin emas sebanyak apapun yang kalian mau. Tapi kalian menginginkan kerajaanku. Dasar. Kami tak menginginkan koinmu bodoh. Yang kami inginkan hanyalah kerajaanmu yang akan mensejahterakan kami. Kampret. Ya, dia sudah mati. Buang dia ke laut agar menyatu dengan ayahnya, Chef. Hubungi kolonel kita karena kita akan berpesta malam ini atas kemenangan kita. Clear, kembali. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki,
tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh terlalu mempercayai orang yang baru saja kita kenal, agar tidak ada fitnah dan kesalahpahaman seperti sang putri Gusti alami. Kita juga harus menghormati serta menyayangi keluarga kita. Cinta orang tua kepada anaknya adalah cinta yang tak bersyarat dan tulus. Maka celakalah Sultan Haji yang durhaka menyerang orang tua serta adiknya yang mencintainya hanya karena kekuasaan.